yang lalu. Mending 111 tahun yang lalu, di mana para pemuda-pemudi Indonesia ingin lepas dari sebuah penjajahan, dari sebuah penindasan, dari sebuah penekanan. Nah, ini kuat nih. 111 tahun yang lalu. Amin. Mereka ingin bersama-sama menyatukan untuk menyatukan semangat perjuangan untuk memerdekakan diri. Di rumah sih, Kita merasa bersyukur memiliki tanah air yang sangat kita cintai, dan juga sekaligus diberikan amanah yang luar biasa untuk menjaga, merawat, dan menyemangati kita semua untuk terus berdiri tegak, menegakkan sebuah prinsip-prinsip keadilan. Tapi ternyata 26 tahun setelah reformasi, 26 tahun yang lalu, pada saat kita bersama-sama ingin memerdekakan diri kita dari sebuah otoriter, dari sebuah kekejian, dari sebuah tindakan-tindakan yang sangat-sangat melukai kita. 111 tahun yang lalu, pemuda-pemudi Indonesia bersama-sama menyatukan tekad bersama. Mereka membuat sebuah wadah yang bernama Budi Utomo. Kenapa pada saat itu gerakan itu begitu bersemangat? Karena sudah muak dengan tindakan-tindakan kolonial, tindakan-tindakan yang sangat melukai hati rakyat Indonesia. Heran banget. 26 tahun reformasi telah berjalan. Tapi apa? Disinilah mati demokrasi kita di tahun 2024. Demokrasi hanyalah mimpi. Demokrasi hanyalah khayalan dari rakyat yang menginginkan sebuah perubahan, menginginkan sebuah keadilan, menginginkan sebuah kesejahteraan, menginginkan sebuah kesetaraan. Tapi apa yang kita dapatkan 26 tahun ini? Demokrasi seperti diinjak-injak. Demokrasi seperti tidak ada harga. Demokrasi hanya sebuah khayal. Apakah pantas kita masih menyebutkan diri kita bangsa yang menjalankan sebuah sistem demokrasi? Apakah pantas negara kita menganut sistem demokrasi? Demokrasi hanya mimpi. Ternyata demokrasi kita hancur, sudah diatur oleh sekelompok orang, oleh sekelompok oligarki. Bahkan pejabat-pejabat sekarang pun tidak mampu lepas dari jaringan oligarki. Mereka buat kebijakan, mereka buat aturan, mereka buat kesewenang-wenangan. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini? Apakah betul-betul demokrasi ini tetap berjalan? Apakah demokrasi ini ada? Demokrasi sudah mati di Republik Indonesia. Itu fakta. Keadilan, hukum, apakah berjalan di Republik ini? Bagaimana tindakan-tindakan hukum di Republik ini?
nihil. Mungkin gerakan kita saat ini dianggap orkestra bagi pejabat-pejabat itu. Tapi harus kalian tahu, kita berkuasa atas diri mereka. Kita mempunyai hak terhadap pejabat itu. Karena dari atas sampai bawah, saya menggaji mereka. Tapi apa yang mereka berikan kepada kita saat ini? Apa yang mereka berikan kepada kita hari ini? Mereka buat kebijakan yang begitu betul-betul menjerat ekonomi kita. Harga sembako melonjak naik, pajak dinaikkan, listrik dinaikkan, UKT dinaikkan, apalagi yang tidak dinaikkan. Apa coba? Mereka mungkin bahagia di sana. Mungkin mereka senang dengan jeritan kita. Saat ini coba lihat, gaji tidak naik, sementara kebutuhan hidup terus bertambah. Sementara anak-anak butuh kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik. Tapi kenyataannya apa, saudara-saudaraku? Kita tanpa sadar kita sudah digiring kepada sebuah kebodohan massal. Bangsa kita sudah digiring kepada kemiskinan. Apakah kalian diam? Seharusnya gerakan ini terus diikuti dan disemangati oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan diam. Kalian dengan gaji pas-pasan, UMR DKI hanya 5 juta. Maaf, apakah cukup? Dengan biaya ngontrak, biaya makan, biaya transportasi. Sementara mereka leha-leha, duduk di kursi empuk, kita bayar. Sepatu yang mereka pakai, kita yang bayar. Gaji mereka dari atas sampai ke bawah, kita yang bayar. Keringat kita sudah tidak terhitung lagi. Betapa banyaknya. Bang Dul, mari Bang Dul. Besok. Mereka cuma sekedar mentertawakan kita. Kosong, Bos. Seolah-olah kita sedang orkestra kayaknya. Bang Dul, mana Bang? Bubarkan DPR. Bang Dul enggak? Bubarkan. Turunkan. Rampas harta-harta para pejabat yang korup. Berani nggak tidak? Kalian belum bisa disebut aktivis kalau belum bisa memenjarakan para pejabat yang korup. Miskinkah pejabat yang korup? Kita yang kuasa di republik ini. Rakyat jangan diam. Kita berdiri di sini ingin menyuarakan suara-suara kalian. Kalian diam, padahal sebetulnya kalian adalah dijajah. Tolong para pejabat di negeri ini, kalian mungkin bisa tersenyum, tapi anak-anak kita di rumah sudah tidak mampu beli susu, tidak mampu memberikan makanan yang bergizi. Bagaimana masa depan Indonesia? Bagaimana menciptakan masa emas 2030? Ayo, Ma. Bangsa kita sudah menjadi bangsa yang lugu, bangsa yang mudah dikadalin, bangsa yang mudah untuk dijajah. Ya itulah. Saya hanya ingin pejabat-pejabat negeri ini Rusak. untuk mau mendengar kita di sini bukan sedang mengadakan pentas orkestra. Ini tinggal cuma YouTuber doang. Kita di sini sebagai perwakilan rakyat yang sedang menjerit. Udah cukup kalau buat demo, Bro. Demo YouTube. Kalian diam. Apakah kalian sanggup memenjarakan pejabat-pejabat yang korup? Apakah kalian sanggup merampok kata pejabat yang korup? Tolong pejabat, tolong wakil-wakil kita di DPR, dengarkanlah jeritan kami. Anak kami di rumah mungkin sudah tidak mampu lagi membeli daging sepotong.
Kita jangan digoblok-goblokin terus. Ayang beb. Bangsa kita bangsa yang cerdas. Kalian terus menerus membodohi kita. Mau sampai kapan hati nurani kalian itu terbuka? Hidup bansos. Tolong, mungkin gak berapa jauh dari kita. Mereka sekarang mungkin tersenyum. Kita saat ini ingin menghancurkan oligarki, ingin menghancurkan mafia yang sesungguhnya sudah menjerat seperti ini. Kalian diam. Berat sama juga kalian menjerumuskan anak cucu kalian. Kalian diam. Tandanya kalian membiarkan republik ini hancur. Mungkin sudah sampai 2030. Kalian diam, tidak mau ikut serta bersama kami di sini. Tapi ingat, anak cucu kamu saat ini kita yang sedang memperjuangkan. Salah. Tolong. Biarin aja udah. Kita sedang orkestra, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat-pejabat semua. Kita sedang menyuarakan, menjeritkan derita kami. Tolong Pak, tolong Bu, Mati sendiri dah. dengarkan suara kami. Sekarang tuh dia biarin Saya aja. ikut merasakan derita. Kalian pergi ke pinggiran sana. Nah, Kalian pergi ke pelosok-pelosok Indonesia. Mereka sudah tidak sanggup lagi beli beras, Pak. ada masih rumput masih bisa Mereka dimakan. sudah tidak lagi sanggup. Apakah tidak terketuk hati kalian? Beras besok dibagiin. Mobil yang kalian pakai, yang kalian pakai, rumah kalian yang kalian huni adalah kita yang bayar. Kalian apa takut? Ya jangan dibayar kalau nggak mau mah. Kita di sini bukan main-main, bapak-bapak, ibu-ibu. Mantap. Kita mewakili masa depan anak dan cucu kalian. Masa depannya udah hilang.